Kita lagi promo screening juga. iya. Ada meet and greet series terbaru kita yaitu The One. Tetapi Yes. series terbaru cuma bukan kita yang main. Iya. Kali ini kita posisinya adalah sebagai, tunjukin dong. Oh iya benar. Sudah. Mana sih? Ke ini dia agak ke zoom. Nah, Kita direkturnya tuh, sutradaranya dan juga penulisnya. yes. Yes, gitu. Nah, sekarang kita lagi di Tangerang Multitalenta Selatan. banget nih, Tante Multitalenta. Ginting nih. Saya, kamu kayaknya lebih banyak ya. Lagi di sekolah, apa nama sekolahnya? Maaf. SMK 2. SMK Letris 2 di Tangerang. Ini kita lagi meet and greet dengan student-studentnya. Mereka juga antusiasnya juga tinggi banget. Ini kita lagi intinya lagi having fun lah, celebrate karya kita yang akhirnya sudah tayang di Vision Plus. Yes, sudah bisa ditonton. Yes, yes, yes. Series ini kan menceritakan juga ceritanya tentang dunia gaming begitu. Iya. Di samping itu juga hari ini promonya dia anak sekolah yang mana juga notabene masih gaming. Tadi mungkin ada pesan apa sih yang ingin disampaikan mungkin dari film The One untuk teman-teman yang sekolah di sini? Jadi pesan personal sebetulnya kita ingin nunjukin nih bahwa stigma terhadap gaming di zaman sekarang itu sudah berubah, bahwa memang gaming itu bisa menjadi karir, dan cerita ini dan series ini itu sangat personal buat kita karena kita sendiri dulu satu tim, kita main bareng walaupun kita belum sampai ke jalur profesional. Tapi aku pernah punya experience kompetisi di Berlin juga untuk gaming, dan dunia game itu sekarang stigmanya sudah berubah total, dan kita mau nunjukin nih possibility dunia gaming itu seperti apa sih. Dan karena experience kita di dalam gaming, kita ketemu banyak orang-orang pro player, orang-orang di dunia gaming, dan kita cerita-cerita akhirnya kita lihat wah ini menarik sekali dan banyak sekali drama-drama yang relatable yang bisa diangkat. Akhirnya we came up with this idea, The One. The One ini, dan gitu kita di meet and greet ini juga tadi kita sempat ngobrol sama anak-anak juga, anak-anak sekolah di sini. Mereka juga excited banget karena itu game itu juga sangat dekat dengan mereka gitu. Jadi very relatable gitu. Jadi nggak sekedar cerita drama yang mungkin kalau kita udah sering lihat di luar sana. Ini adalah sesuatu cerita yang bisa dibilang baru karena hampir belum ada ya kalau di Indonesia series yang ngomongin background itu tentang e-sport gitu. Dan untungnya kita juga punya pengalaman yang lumayan dalam di dunia e-sport. Nggak cuma kitanya doang, tapi kita juga kenal sama beberapa pro playersnya juga. Dan mereka akhirnya jadi inspirasi kita untuk menulis The One ini. Kita pernah bikin kompetisi online juga. Oh iya, dan itu seru banget. Itu untuk membantu waktu itu charity untuk para pekerja di dunia entertainment. Pas ya kan? lagi COVID. Pas lagi COVID, semuanya online, dan jadi kita juga bisa mendengar cerita-cerita mereka, segala macam keluh kesah mereka sebagai pro player itu seperti apa, sebagai atlet e-sport itu sebagai apa. Waktu itu malah belum diakui lagi ya. Makanya kalau sekarang sudah ada di kepemerintahan di apa namanya? Udah ada Piala Presiden. Udah ada cabang olahraga itu udah diakui lah. Nah waktu itu belum ada, jadi mereka juga lumayan bisa dibilang karirnya masih bingung tuh. Ini kemana nih masa depannya? Nah ternyata untung sekarang pemerintah juga udah support, dan ini kita presentasikan ke anak-anak sekolah di SMK Letris 2 ini untuk nunjukin deh, nggak cuma series ini tentang apa namanya cinta-cintaan, tapi juga ada entity baru namanya e-sport yang bisa menjadi pilihan karir untuk kalian gitu. Karena banyak sendiri yang datang kelas 12 ya. Jadi mereka udah harus mikirkan masa depannya kemana. Nah ini kita ya kinda nunjukin ada dunia nih yang bisa kalian juga seriusin gitu. Mungkin artinya untuk series ini sendiri risetnya pun cukup mendalam ya, karena kalian juga menekuni lalu bertemu langsung dengan pelaku-pelaku e-sport sehingga akhirnya hasilnya boleh diceritakan mungkin?
Untungnya kita juga bertemu dengan penulis skenarionya yang juga ternyata gamers juga. Jadi segala macam detail ini jadi udah kayak apa ya? Udah kayak jodoh kali ya waktu kita dari kita nulis, kita akhirnya ketemu dengan kita nulis apa namanya sinopsisnya, akhirnya ketemu sama penulis, sama produsernya dan juga Vision Plus ternyata juga ada mereka punya entitas baru yang ternyata meng-create game, makanya mereka juga akhirnya menyetujui cerita ini untuk diproduksikan. Jadi semuanya tuh udah kayak jodoh gitu. Jadi risetnya jadi lebih gampang karena penulisnya juga ngerti tentang game. Di saat kita kasih alur cerita yang kita udah jabarkan dari awal, mereka nggak sulit gitu untuk meneruskan apa namanya script writingnya. Jadi risetnya sih sebenarnya semuanya based on pengalaman pribadi aku, Pevita dan Mas Eko sebagai kreator. Jadi makanya kayak Pevita selalu bilang this project is very personal gitu karena emang ini adalah pengalaman kita semua. Dari yang kita dengar, dari drama-drama yang kita dengar dari para pro players tentang gimana mereka dramanya dengan keluarganya karena kan pada saat itu e-sport bukan sesuatu yang menjanjikan, jadi pasti akan ada internal konflik dengan keluarganya. Nah itu semua kita ambil sebagai inspirasi untuk cerita di The One ini. Tapi at the same time juga drama-drama yang ada di series ini masih bisa relate, orang-orang yang nggak ada di dunia gaming pun masih bisa relate. Jadi ini sebuah kombinasi atau komposisi yang akan sangat menarik pastinya. Buat Bang Tanda mungkin ini pertama kali juga ya Bang jadi director. Kalau untuk Kapep Ini pertama kali kita. Pertama kali kita, ini debut kita bersama, nulis juga bersama. Iya. boleh cerita nggak sih Kapep Bang untuk pertama kalinya mendirect yang selama ini di depan kamera seperti apa kesulitan apa gitu? Kalau aku sih yang menakutkan pre-productionnya ya, karena itu satu hal yang sebagai aktor aku nggak pernah mengalaminya. Ternyata banyak banget preparation yang harus disiapkan karena kan kalau aktor kita tinggal ya udah kasih skrip, kita pendalaman karakter, datang ke lokasi, kita jadi karakter itu. Tapi ternyata kalau jadi sutradara kita harus cari lokasinya di mana. Apakah ini lokasinya cocok untuk ceritanya, apakah apakah ceritanya udah pas karena kita banyak banget ada yang skripnya itu harus direvisi segala macam untuk ngikutin situasi juga, terus kita harus cari pemainnya, kita cari krunya, wah ternyata banyak banget tapi ternyata itu seru banget, itu pengalaman yang menyenangkan banget karena ya mungkin karena emang pada dasarnya kita berdua mungkin kreator ya, jadi sebenarnya it's not the acting itself tapi waktu kita jadi aktor tuh meng-create karakter itu yang bikin kita jatuh cinta dengan pekerjaan ini. Jadi waktu dikasih challenge untuk jadi sutradara, waktu kita dapat kesempatan untuk mengkreasi banyak sekali hal seperti dunianya, lokasinya dan segala macam itu buat gue sih menyenangkan banget. Kalau buat lu gimana? Iya, sebuah experience dan juga ngeliat dari perspektif baru karena biasanya kita di depan kamera banyak riset yang kita lakukan secara sendiri, persiapan karakter secara sendiri, di mana ketika mendirect sutradara itu juga yang mengorkestrakan timnya. Jadi aku belajar bahwa sebagai sutradara juga harus punya skill problem solving yang cukup kreatif. Harus banget karena Jadi, kan kita nggak tahu kayak kita lagi lokasi tiba-tiba kayak misalnya ada hujan dan segala macem, kita harus kayak kreatif gimana caranya untuk menanggulanginya gitu. Yeah, but overall it was a really fun experience. Very fun. Dan juga yang bikin fun bukan cuma experience tapi orang-orangnya yang involved di project ini, termasuk sebenarnya kita juga masuk nih gara-gara Mas Eko sebenarnya. Salah satu sutradara dan juga penulis pencetus cerita dari The One ini sendiri. Jadi intinya kita bertiga untuk nulis The One ini. Nah, Mas Eko itu sebenarnya sutradara dan juga dia produser dari The One. Dia yang have the initial idea bahwa ini kan kita berdua penulis, kita juga harus nge-direct at least
satu episode gitu. Nah sebenarnya tantangan itu yang datang tuh dari Mas Eko, itu yang kita ambil. Sebenarnya awalnya sih deg-degan, cuma ya kalau ada kesempatan jangan disia-siakan ya, apalagi ini it's a very personal, very close. Jadi menurut kita sih it's gonna be fun ride, dan ternyata bener menyenangkan sekali lah proses pembuatan The One ini. Depan mungkin akan serius sih menjadi director Kak Bang. Nggak menutup kemungkinan sih, nggak menolak karena juga. kayaknya di awal niat kita juga ingin menumpahkan kreativitas di dalam diri. Di awal kita nulis cerita ini juga nggak ada bayangan bahwa kita akan mendirect, kita akan produce, atau kita akan bawa ini menjadi series. Tetapi karena memang kita orang-orang kreatif, jadi kita butuh platform untuk menyalurkan ini. Betul, Jadi harusnya sih nggak menutup kemungkinan. Kalau ada tawaran lagi, Iya. siapa yang mau nawar? Produser. Tapi intinya itu, kita kayaknya yang aku lihat common denominator, kesamaan kita berdua itu kita suka creating. Itu yang menyenangkan dari semua ini gitu. Dari kita jadi aktor juga itu sebenarnya kita suka meng-create karakter, dan di saat sutradara ini banyak banget yang bisa kita tumpahkan gitu, kreasi-kreasi dari otak kreativitas kita. Jadi kalau misalnya ada kesempatan sih nggak mau nolak sih ya. Tapi untuk sekarang mungkin yang tetap yang relate dulu aja kali ya. Abang ada terakhir, kenapa akhirnya memilih kata duluan judul series? Kata Duan itu jadi basically dari jalan ceritanya ini sendiri adalah satu tim yang sudah mungkin udah putus asa ya untuk menjalani proses di e-sportnya ini, dan mereka butuh satu karakter lagi, mereka butuh satu pemain lagi untuk menyelamatkan kehidupan e-sport mereka. Dan who is the one, nah itulah makanya yang jadi akhirnya menjadi judul dari ini, jadi series kita. Ya, karena The One ini yang menghantar menjadi benang merah dari cerita series ini juga. Oke, thank you. Terima kasih.